Pemuda Pancasila pada Sabtu lalu membuat Kota Medan mencekam. Bentrokan tersebut membuat 2 orang anggota IPK tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka serius. Akibat bentrokan yang terjadi, pihak kepolisian menetapkan pengamanan siaga 1. Sebanyak 1.500 personil anggota kepolisian dibantu oleh TNI disiapkan untuk menjaga Kota Medan. Untuk mengantisipasi adanya bentrokan susulan, polisi melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi di Kota Medan yang dinilai rawan bentrokan. Puluhan anggota sebuah ormas kepemudaan ditangkap polisi pada saat akan melakukan penyerangan di Jalan Bambu 2, Glugur, Medan Kota. Dari tangan mereka, polisi menyita balok kayu, bambu, dan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk menyerang. Sementara itu, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dari kasus bentrokan Sabtu lalu, namun sudah meminta keterangan dari 32 orang. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu penyerangan nyaris terulang ketika massa ormas menyerang salah satu rumah duka korban bentrokan antar ormas di Medan, Sumatera Utara. Puluhan personel TNI dan Polri berjaga mengamankan lokasi dari pelaku penyerangan. Suasana duka berubah mencekam saat massa ormas kepemudaan menyerang rumah duka korban bentrokan antar ormas Sabtu malam lalu bernama Monang Huta Barat. Massa menyerang personel polisi dan TNI yang berjaga di depan rumah duka. Namun, kesigapan TNI Polri menghentikan aksi massa. Polisi lalu menutup akses jalan utama dan mengalihkan arus kendaraan menjauhi depan rumah duka. Mobil jenazah akhirnya datang di rumah duka, membawa korban Monang Huta Barat. Isak tangis keluarga tak lagi terbendung saat jenazah Monang diturunkan dari mobil jenazah. Istri korban seketika pingsan saat melihat sang suami terbaring dalam peti jenazah. Sebelumnya, Monang meminta izin kepada istri dan 3 anaknya untuk menghadiri pelantikan organisasi kepemudaan di Jalan Denai, Medan. Namun saat pulang, korban dikeroyok oleh massa ormas kepemudaan lain hingga tewas akibat benda tumpul dan senjata tajam. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Baik, kita akan mencoba memperbarui informasi bagaimana perkembangan terkini di Kota Medan pasca ormas penggontrokan antara 2 ormas. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu ini, Vi, bagaimana kemudian kronologis bentrokan itu terjadi sebelumnya di Kota Medan. Baik, ini kalau nggak salah bentrokannya terjadi memang di saat warga Kota Medan tengah ramai-ramainya, bisa dikatakan gitu ya, beraktivitas seperti itu. Karena kalau kita lihat ini adalah sudut kota yang cukup bisa dikatakan aktif, ramai ya, pusat kota itu. Begitu ya, Vian, ya. Dan bentrokan ini antar 2 massa ini memang terjadi pada Sabtu sore dan mengakibatkan 2 orang tewas. Kemudian sejumlah orang terluka. Dan pasca bentrokan juga kabarnya masih terjadi bentrokan susulan
Ini yang kemudian menyebabkan kabarnya kemarin juga pihak kepolisian dan juga aparat gabungan dari TNI juga mengerahkan ribuan personil yang mengamankan di sejumlah titik. Bahkan kepolisian tadi dalam kabar sebelumnya menetapkan status pengamanan, ya, artinya pengamanan siaga 1. Jadi ini adalah bentuk SOP dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya bentrokan-bentrokan susulan ataupun juga gangguan-gangguan Kamtipmas seperti itu. Artinya kalau pola siaga 1 dalam hal ini pengamanan, saya membayangkan mungkin saja di setiap sudut vital ataupun juga titik-titik sensitif yang bisa menjadi benturan antara dua ormas ini, itu terdapat penjagaan yang cukup ketat dan cukup luar biasa. Apakah kemudian pasca bentrokan ini aktivitas warga di awal pekan ini sudah kembali normal? Coba kita akan melihat atau memantau perkembangan terkininya. Kita akan sudah terhubung ya dengan Kapolresta Medan. Ya, ada Komisaris Besar Polisi Mardias yang sudah tersambung dengan kita. Selamat pagi, Pak Kapolresta. Selamat pagi, Mbak. Baik, Halo, Pak Kapolresta, kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan terkini Kota Medan, Pak, pasca bentrokan dua ormas 2 hari lalu. Medan saat ini sejak kemarin sebetulnya sudah kondusif, Mbak. Jadi kebetulan pasca bentrokan yang terjadi pada hari Sabtu itu, kita juga sudah bisa melokalisir tempat-tempat yang dinilai menjadi ketegangan-ketegangan para OKP ini. Kemudian disusul hari Minggu kemarin memang ada salah satu OKP yang terlibat bentrok itu melaksanakan pelantikan tingkat Kota Medan. Sehingga kita juga melakukan pengamanan yang full. Dan kebetulan untuk status siaga, Kota Medan ini sejak terjadinya ancaman teror di Sarina, kita memang masih melakukan siaga 1. Memang setelah instruksi Bapak Kapolri, dan itu belum dicabut. Kemudian juga di Kota Medan ini masih melaksanakan prosesi pemilihan wali kota, sehingga memang kita masih siaga sampai sekarang, Mbak. Baik, apakah kemudian masih terjadi bentrokan susulan, Pak? Karena kabarnya kemarin saja masih terjadi beberapa kali bentrokan di sejumlah titik. Kemarin sore sudah aman, normal kembali, sudah kondusif. Kemarin itu karena proses pelantikan salah satu OKP yang terlibat bentrok itu, sehingga pada saat mereka berangkat dari suatu tempat ke tempat pelantikan dan kembalinya, ini ada beberapa mungkin yang memprovokasi, namun semuanya bisa kita lakukan antisipasi, Mbak. Baik, Pak Kapolresta, apakah sudah ada yang diamankan, Pak, dan juga ditetapkan sebagai tersangka dari bentrok yang terjadi kemarin? Jadi kemarin kita sudah mengamankan sekitar 170 orang. Kemudian ini yang kita amankan ketika terjadinya bentrokan. Kemudian kemarin hari Minggu pada saat prosesi pelantikan juga ada yang kita amankan. Dan dari 170 orang itu sudah ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Baik tersangka di TKP yang mengakibatkan meninggal dunianya kedua orang, kemudian juga TKP-TKP lain, TKP pengerusakan kendaraan. Ini setiap TKP sudah ada yang kita tetap tersangka, Mbak. Kebetulan untuk proses penyelidikan dan penyidikan, ini Polresta Medan juga di-backup oleh jajaran kriminal umum Polres Sumatera Utara. Dan saat ini masih berlanjut. Saat ini juga masih dalam proses pengejaran untuk tersangka-tersangka lainnya. Dan nanti akan kita gelarkan apakah seluruh ini bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Sudah ada langkah konkret belum sih, Pak? Artinya barangkali bisa menemukan solusi agar bentrokan ini tidak terjadi lagi. Misalkan dua kepala ormas ini dipertemukan, diajak bicara. Pada hari hari Sabtu, kami dari Polresta Medan dan Bapak Wakapolres Sumatera Utara pada saat itu langsung turun
ke lapangan dengan jajaran Kodim juga. Kita telah memanggil ketua-ketua organisasi kepemudaan yang terlibat bentrok ini, dan dari ketua-ketua ini juga sudah komit untuk tidak melakukan aksi-aksi balasan. Namun kemarin yang hari Minggu terjadi riak-riak kecil ini karena mungkin adanya anggota-anggota yang belum mendapatkan informasi secara langsung daripada para ketua-ketua ini. Namun intinya, Pak Kapolresta, terakhir mungkin mengingat banyak sekali posko-posko dari 2 organisasi massa di Kota Medan, bahkan di beberapa titik wilayah di Sumatera Utara, kami juga mengetahui demikian begitu Pak. Ini tentunya mereka tidak hanya posko belaka, ada juga basis kekuatan mereka di posko-posko tersebut. Bentuk antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian agar tidak ada lagi bentrokan-bentrokan susulan di posko-posko tersebut Pak? untuk solusi ini, kemarin Bapak Kapolda dengan Bapak Pangdam ini juga sudah koordinasi untuk mencari solusi. Mungkin hari ini kami akan melaporkan kepada Bapak Kapolda untuk langkah-langkah antisipasi berikutnya. Baik, terima kasih informasinya Kapolresta Medan. Ya, Komisaris Besar Polisi Mardias Kusin Dwi Hananto atas informasi pagi ini melalui sambungan telepon. Harapannya warga Kota Medan pagi ini yang akan beraktivitas seperti sedia kala di pasar-pasar ataupun juga di pertokoan-pertokoan, ruko-ruko begitu, ya nyaman aja sih, Nyaman, bisa buka, aman. bisa beraktivitas seperti itu kan. Ya, kita harapkan juga aparat kepolisian karena memang sudah bersiaga, sudah menjamin kenyamanan warga. Karena bukan apa-apa Mita, saya mengenal sekali 2 organisasi massa ini, bahkan di pasar pun juga ada poskonya. Oh iya. Di pasar pun ada poskonya, bahkan di tempat-tempat seperti kayak ruko-ruko yang menjual baik itu kebutuhan rumah tangga, alat dapur ataupun juga elektronik, itu ada juga di sudut jalan itu. Tapi warga di sana terganggu apa tidak sih sebenarnya? Ya, kan saya secara psikologis atau kejiwaan gitu ya, saya ingin belanja gitu atau saya ingin buka dagangan saya, tapi karena ada posko yang terlibat dalam bentrokan itu di ujung jalan tempat saya berdagang atau tempat saya akan belanja, Takut. ya jadi takut dong jadinya kan. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh Betul. aparat baik itu Polri yang menjadi domainnya maupun juga bekerja sama dengan TNI. Ya. Begitu. Kita akan tinggalkan mengenai informasi dari bentrokan di Medan Sumatera Utara.